Agama Islam tidak perlu dibela dengan cara yang konyol dan memalukan seperti itu, Yonatan Nandar. So, jadi saya tantang Anda, tunjukkan literasi Islam yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah. Kalau tidak, Anda tarik balik mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayanias Chen. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana seorang wanita muslim yang bernama Ibu Yuni, dia menantang Ustadz Nandar ya, di mana selama ini Ustadz Nandar dia selalu menuduh atau memfitnah bahwa Yesus itu punya istri dan punya anak. Nah, di lain sisi teman-teman, mereka menyamakan bahwa Yesus itu adalah Isa, atau mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Isa. Nah, pertanyaannya, apakah menurut kitab mereka Isa itu pernah menikah dan punya anak? Nah, mari kita lihat bagaimana tantangan Ibu Yuni ini, teman-teman. Videonya yang berikut ini. Selamat pagi semua menjelang siang. Hari ini tanggal 14, hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan punya anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam, saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, saya pertanyakan, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, itu saya menyesatkan umat Islam. Apakah salah saya mengatakan bahwa dia menyesatkan umat Islam? Berapa ratus, berapa ribu kalau dia tahu, dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan literasi Islam yang kuat untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Sebenarnya tujuan dia itu apa sih? Saya juga nggak ngerti. Agama Islam tidak perlu dibela dengan cara yang konyol dan memalukan seperti itu, Yonatan Nandar. So, jadi saya tantang Anda, tunjukkan literasi Islam yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah. Kalau tidak, Anda tarik balik mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah. Saya tidak bila orang Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Yang saya bela adalah agama Islam saya. Agama Islam saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum menikah, belum pernah menikah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Memang lucu Yonatan Nandar ini teman-teman. Selama ini mereka menganggap bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab itu adalah Isa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, supaya apa? Mereka menganggap itu sama atau menganggap satu pribadi supaya ada alasan bagi mereka untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Itu makanya mereka menganggap bahwa Isa dan
Yesus itu sama. Padahal teman-teman, di lain sisi juga ada pertentangan dan bahkan ada kontradiksinya. Nah, kalau mereka menuduh Yesus menikah dan punya anak, maka harus mereka mengakui bahwa Isa yang ada di dalam kitab mereka pun punya istri dan punya anak. Nah, itu yang diminta Ibu Yuni ini. Kalau memang kamu menganggap Yesus sebagai Isa, maka berikan bukti. Nah, mana literaturnya? Mana ayatnya? Bahkan kalau mungkin ada di hadis, silakan berikan referensi ayatnya pendukungnya bahwa Isa itu menikah dan punya anak. Nah, itu yang tidak bisa ditunjukkan oleh Yonatan Nandar. Dia terjebak sendiri, teman-teman. Dan benar apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni ini. Kalau Yonatan Nandar ini terus membahas, menuduh, memfitnah Kristen, maka secara tidak langsung dia menyesatkan. Maka dari itu teman-teman, mari kita tetap membuka hati, membuka pikiran kita. Dan di dalam ayat Alkitab satu pun tidak ada ayat referensi, ayat pendukung, tidak ada bukti sama sekali bahwa Yesus itu pernah menikah. Nah, mungkin ada beberapa naskah-naskah yang menjadi referensi mereka, teman-teman, bahkan kitab-kitab. Nah, dan itu bukan dari Alkitab Kristen, melainkan itu dari kitab apokrif yang tidak masuk dalam kanonisasi, yang dianggap itu sebagai kitab palsu, Injil palsu. Nah, karena di dalam Alkitab satu ayat pun tidak ada yang menunjukkan bahwa Yesus itu punya istri dan punya anak. Ada buktinya teman-teman ya, bahwa Yesus itu tidak menikah. Yesus tidak menikah ataupun melakukan perbuatan seksual meskipun tidak tertulis langsung dalam Alkitab. Bisa kita dapat simpulkan bahwa Alkitab adalah kebenaran yang tertinggi dan di dalam Alkitab tidak ada sesuatu ayat pun yang menunjukkan bahwa Yesus telah menikah atau ayat yang mengarah ke hal itu. Dan yang kedua teman-teman, Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Jelas di sini fungsinya sebagai Tuhan. Ia adalah kudus dan tidak bisa bersatu dengan manusia yang penuh dosa. Kekudusan tidak dapat bersatu dengan dosa manusia. Allah sangat membenci dosa. Ingat, upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23 dan semua manusia berdosa. Itu di dalam Roma 3 ayat 23. Dan poin yang ketiga, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Hanya itu, tidak ada hal lain dan itu telah dilakukannya di atas kayu salib. Tentunya ia harus benar-benar berkonsentrasi penuh. Di dalam Alkitab dapat kita baca bahwa Tuhan Yesus sibuk mengajar, menyembuhkan orang sakit. Dan yang keempat, kalau Yesus menikah dan melakukan perbuatan seksual, mungkin saja di dalam Matius 1 ada silsilah tentang Tuhan Yesus, akan ada keturunan dari Tuhan Yesus, atau akan dicatat siapakah anak atau penerus Tuhan Yesus ketika dia sudah menikah. Tetapi sama sekali tidak dicatat dalam Matius teman-teman tentang silsilah keturunan Yesus selanjutnya. Nah, poin yang kelima, meskipun dalam kebiasaan Yahudi menikah adalah suatu kewajiban, tetapi ada juga beberapa tokoh Alkitab seperti Paulus dan Barnabas dan Yohanes Pembaptis yang tidak menikah. Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa karena kebiasaan begini maka Tuhan Yesus juga harus menikah dan melakukan perbuatan seksual. Maka poin yang keenam, kalaupun Yesus memang tidak menikah, bukan berarti pula Yesus dimungkinkan pernah melakukan perbuatan seksual. Perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan adalah zina. Dan sesuai dengan ajarannya sendiri, Yesus mengajar tentang perzinahan. Yesus mengajar murid-muridnya menjunjung tinggi kesucian perkawinan. Bahkan perzinahan dalam pikiran pun sudah termasuk zina. Itu dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30. Yesus tidak melakukan perbuatan dosa. Ini karena di dalam dia tidak ada dosa. Dan yang seterusnya, ketujuh, kelahirannya yang bukan hasil pembuahan benih laki-laki, hasil hubungan seksual, melainkan dari Roh Kudus,
Matius 1 ayat 20 cukup memberikan alasan bahwa Yesus tidak melakukan hubungan seksual. Karena itu bukan kodratnya. Dia adalah Allah yang menjelma, kelahirannya adalah dari Roh Kudus, benih ilahi yang murni. Nah, jadi itu dia teman-teman. Sebenarnya Yonatan Nandar ini dia mencoba menyamakan Yesus dengan nabinya yang sudah menikah. Tetapi dia tidak mendapatkan bukti sama sekali. Paling sumber-sumber mereka adalah kitab-kitab palsu. Nah, kitab apokrif. Dan itu tidak diimani oleh Kristen sama sekali. Dan bahkan tidak tersirat atau tidak tersurat di dalam Alkitab sama sekali mengenai pernikahan Yesus. Nah, jadi itu dia teman-teman. Ya, kalau memang Yonatan Nandar bisa, silakan jawab tantangan Ibu Yuni ini. Tunjukkan literasinya dari mana Isa Al-Masih itu menikah. Tunjukkan buktinya, tunjukkan ayatnya, tunjukkan literaturnya. Dari mana Isa itu menikah. Kalau dia menganggap bahwa Isa itu sama dengan Yesus atau merupakan satu pribadi. Nah, itulah mereka selama ini teman-teman ya. Para polemikus khususnya ustadz-ustadz yang suka polemikus, mereka membela agamanya dengan memfitnah Kristen dan bahkan juga dengan secara tidak langsung memfitnah agamanya sendiri dan ajarannya sendiri seperti Yonatan Nandar ini. Nah, saya yakin bahwa sama sekali Yonatan Nandar tidak bisa menunjukkan literasi mana yang mengatakan bahwa Isa itu menikah atau Yesus itu menikah kalau memang dia menganggap itu merupakan satu pribadi. Nah, jadi sama sekali tidak bisa dibuktikan teman-teman. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.